Dalam sebuah pengakuan yang mengejutkan, pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkapkan bahwa dirinya pernah menerima titipan dokumen penting dari Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto. Dokumen-dokumen ini diterimanya menjelang kabar penetapan Hasto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus buronan ex-caleg Harun Masiku. Pengakuan ini disampaikan melalui akun media sosial Instagram miliknya yang menimbulkan kegemparan di kalangan publik dan menuai berbagai spekulasi. Koni tidak hanya mengamankan dokumen tersebut, tetapi juga memilih langkah tak lazim dengan membawa dokumen itu ke luar negeri untuk dinotariskan di Rusia. Keputusannya ini jelas bukan tindakan biasa, melainkan menunjukkan tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadap potensi risiko dokumen tersebut jika tetap berada di Indonesia. Dengan nada provokatif, ia menyebut dokumen ini sebagai bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Kabar ini segera menambah sorotan terhadap Hasto yang membuat publik bertanya-tanya, apa sebenarnya isi dokumen tersebut? Mengapa Hasto yang berada dalam posisi strategis memutuskan mempercayakan dokumen sepenting itu kepada Koni? Pertanyaan-pertanyaan ini semakin relevan mengingat kasus Harun Masiku yang sejak awal menjadi salah satu misteri besar dalam dunia politik Indonesia, belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Tidak hanya itu, keputusan Koni untuk menyebut dokumen ini secara publik melalui media sosialnya menunjukkan adanya strategi yang disengaja untuk membangun tekanan psikologis dan opini publik. Langkah ini memicu spekulasi bahwa dokumen tersebut tidak hanya bersifat personal, tetapi bisa mengungkap hal-hal yang lebih luas dan berdampak signifikan pada partai maupun institusi terkait. Bagi banyak pihak, ini seperti melempar umpan untuk memancing reaksi, baik dari mereka yang mendukung Hasto maupun yang berseberangan dengannya. Konflik ini juga memperlihatkan bagaimana isu-isu hukum dapat menjadi alat dalam permainan politik yang lebih besar. Dengan dokumen yang telah dinotariskan di luar negeri, Koni tampaknya ingin memastikan bahwa dokumen tersebut tetap aman dan terhindar dari campur tangan pihak-pihak tertentu di Indonesia. Tindakan ini sekaligus pernyataannya yang penuh insinuasi, seolah memberi sinyal bahwa ia memahami betul bobot informasi yang dimilikinya dan potensi dampaknya terhadap situasi politik dalam negeri. Dinamika ini membuka babak baru dalam kasus yang melibatkan Hasto Kristianto dengan pertanyaan besar yang terus menggantung. Apakah dokumen ini akan menjadi kartu truf untuk mengungkap kebenaran atau justru akan digunakan sebagai alat tawar-menawar dalam skenario politik yang lebih kompleks? Publik hanya bisa menunggu. Sementara narasi di balik dokumen ini perlahan-lahan membangun tensi yang terus meningkat. Koni bukanlah sosok asing bagi Hasto. Kedekatan antara keduanya telah lama menjadi perbincangan di kalangan politisi dan pengamat, terutama karena hubungan mereka yang terlihat sangat akrab di berbagai kesempatan. Dalam sebuah podcast bersama Akbar Faisal, Koni bahkan secara terbuka mendampingi Hasto saat membahas isu tentang dirinya, yang disebut-sebut akan ditetapkan sebagai tersangka jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Hal ini memicu spekulasi bahwa Koni memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai kasus yang melibatkan Hasto, termasuk informasi yang mungkin tidak diketahui publik. Ketika kembali ke Jakarta, Koni menerima dokumen-dokumen yang dikatakan sangat penting dari Hasto. Saya cuma kasih tahu saja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting yang sudah saya amankan, ujar Koni. Pernyataan ini tidak hanya menunjukkan kedekatan personal antara mereka, tetapi juga memberikan gambaran bahwa Hasto mungkin tengah berupaya menyelamatkan informasi-informasi sensitif dari kemungkinan penyitaan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk KPK. Menurut Koni, langkah ini adalah wujud kehati-hatian Hasto yang belajar dari pengalaman buruk sebelumnya. Ia merujuk pada kasus Kusnadi, ajudan Hasto, yang sempat mengalami penyitaan terhadap ponsel dan buku catatan partai saat mendampingi Hasto menjalani pemeriksaan di KPK. Penyitaan ini, meskipun dianggap prosedural oleh banyak pihak, tampaknya memberikan pelajaran berharga bagi Hasto untuk lebih waspada dalam menjaga dokumen-dokumen penting yang dapat mempengaruhi stabilitas partai. Lebih jauh lagi, langkah Hasto untuk mempercayakan dokumen-dokumen ini kepada Koni juga memunculkan berbagai tafsir. Sebagian pihak menilai tindakan ini sebagai bentuk upaya strategis untuk melindungi diri dari potensi jebakan hukum. Sebagai seorang pengamat militer yang dikenal dengan kecermatan analisisnya, Koni tampaknya dipandang Hasto sebagai sosok yang dapat dipercaya untuk mengamankan dokumen-dokumen tersebut, bahkan hingga ke luar negeri. Hal ini semakin menarik perhatian publik, terutama karena langkah ini tidak umum dilakukan dalam kasus politik serupa. Bagi banyak pihak, hubungan antara Hasto dan Koni
menyoroti bagaimana loyalitas pribadi dapat memengaruhi keputusan-keputusan besar di dunia politik. Apakah ini benar-benar bentuk solidaritas murni dari seorang sahabat, atau ada agenda lain yang tersembunyi di balik tindakan ini? Pertanyaan ini terus menjadi bahan spekulasi di kalangan politisi dan pengamat. Selain itu, kasus Kusnadi menjadi pengingat penting akan risiko yang dihadapi oleh orang-orang di lingkaran dekat Hasto. Penyitaan ponsel dan buku catatan bukan hanya soal kehilangan data, tetapi juga tentang potensi pengungkapan informasi-informasi yang bisa digunakan untuk membangun kasus yang lebih besar. Hasto tampaknya telah belajar dari peristiwa ini untuk mengadopsi pendekatan yang lebih hati-hati dan strategis dalam menghadapi ancaman hukum. Kedekatan Kony dan Hasto kini menjadi pusat perhatian, tidak hanya karena dampaknya terhadap kasus hukum yang sedang berlangsung, tetapi juga karena implikasi politiknya yang lebih luas. Apakah hubungan ini akan membantu Hasto dalam menghadapi badai, atau justru memperumit situasinya? Publik hanya bisa menunggu sambil terus mengamati perkembangan drama politik ini. Kony menyebut dokumen-dokumen tersebut mengandung informasi yang sangat penting dan strategis. Meski ia tidak secara eksplisit mengungkapkan isinya, Kony memberikan indikasi kuat bahwa dokumen-dokumen ini memiliki keterkaitan erat dengan kasus besar yang sedang menjadi perhatian KPK. Spekulasi pun bermunculan. Apakah dokumen itu berisi bukti keterlibatan figur-figur lain yang lebih tinggi dalam skandal Harun Masiku? Atau justru memuat data yang mampu mengguncang fondasi partai politik tempat Hasto bernaung? Tak pelak, masyarakat terpancing untuk menduga-duga apa isi sesungguhnya dari bom waktu tersebut. Dalam wawancaranya, Kony juga menggarisbawahi kejanggalan momen pengumuman Hasto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK mengumumkan kasus ini bersamaan dengan perayaan Malam Natal. Ini bukan kebetulan biasa. Ada apa di balik strategi waktu ini? Tanyanya dengan penuh curiga. Sebuah pernyataan yang menyulut perdebatan hangat, mengingat pengumuman kasus besar sering kali dilakukan di saat perhatian publik cenderung terpecah, seperti pada hari-hari libur besar atau perayaan keagamaan. Strategi semacam ini, menurut beberapa pengamat, digunakan untuk meredam dampak opini publik yang biasanya langsung meluas. Di sisi lain, Kony memberikan catatan penting tentang beban tugas KPK yang masih belum terselesaikan. Ia mengingatkan bahwa lembaga anti rasuah tersebut masih menyimpan daftar panjang kasus besar yang belum dituntaskan. Kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya cuma berharap satu saja. Banyak kasus besar lainnya juga harus diungkap, tegasnya. Pernyataan ini tidak hanya berfungsi sebagai kritik, tetapi juga tantangan bagi KPK untuk menunjukkan konsistensinya dalam menegakkan keadilan. Hal ini menyiratkan bahwa perhatian publik terhadap kasus Hasto tidak seharusnya membuat kasus-kasus besar lainnya tenggelam dari sorotan. Pernyataan Kony mengenai bom waktu ini semakin memperkeruh suasana politik, terutama karena implikasi yang dibawanya bukan hanya bersifat hukum, tetapi juga politis. Jika dokumen tersebut benar-benar memuat bukti-bukti signifikan, maka dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh Hasto, tetapi juga oleh institusi dan individu lain yang terkait. Apakah dokumen ini akan menjadi pemicu perubahan besar dalam lanskap politik, atau hanya menjadi alat tawar-menawar yang merugikan kebenaran? Semuanya kini bergantung pada langkah-langkah selanjutnya dari pihak-pihak yang terlibat. Keberanian Kony untuk membuka informasi ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ini bentuk loyalitas terhadap Hasto, atau ada agenda lain yang ingin ia sampaikan? Dalam dunia politik, loyalitas seringkali menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia dapat memperkuat hubungan. Di sisi lain, ia dapat dimanfaatkan untuk menutupi kebohongan atau mengamankan kepentingan pribadi. Pernyataan dan langkah Kony menjadi sorotan tajam, tidak hanya dari sisi legalitas tetapi juga dalam konteks intrik politik yang penuh dengan dinamika kekuasaan. Sebagai pengamat militer, Kony dikenal sebagai sosok yang vokal, tajam, dan penuh percaya diri. Namun pengakuannya kali ini menempatkannya dalam situasi kompleks. Bukan hanya karena informasi yang ia pegang, tetapi juga karena keberaniannya untuk menyatakan bahwa dokumen penting tersebut telah ia bawa ke luar negeri dan dinotariskan di Rusia. Banyak pihak melihat langkah ini sebagai bentuk pengamanan terhadap dokumen, agar tetap berada di luar jangkauan kekuatan tertentu di Indonesia, yang mungkin berupaya untuk menyita atau meredam dampaknya. Tindakan Kony ini menegaskan bahwa ia memahami betul bobot risiko yang dihadapinya, sekaligus menunjukkan keberanian luar biasa dalam menghadapi tekanan yang tak terelakkan. Namun, yang menarik adalah pertanyaan tentang motif di balik keberanian ini. Apakah Kony benar-benar bertindak atas dasar solidaritas kepada Hasto, atau ada tujuan lain yang lebih besar? Dalam politik, loyalitas seringkali menjadi alat tawar-menawar yang lebih kompleks dari yang terlihat.
Bisa jadi ini adalah langkah strategis untuk melindungi kepentingannya sendiri, sambil tetap memberikan kesan mendukung Hasto. Tidak sedikit yang menduga bahwa langkah Koni ini juga berkaitan dengan upaya membangun posisi tawar yang lebih kuat di tengah pusaran kasus ini.